Yo Hao, kita sudah 3 tahun saling mencintai. Hari ini, kita akhirnya menikah. Gu Lianxi, pewaris keluarga Gu. Yo Hao. Apakah aku terlihat baik? Lianxi kami secara alami adalah yang paling cantik. Namun, Anda yang tidak bisa bergerak adalah yang paling cantik. Gu Weiwei, sepupu Gu Lianxi. Gu Weiwei. Yang selalu saya cintai adalah Gu Weiwei. Menikahi Anda hanyalah untuk memperoleh aset keluarga Gu. Su Yo Hao, Gu Weiwei. Kalian pasangan tercela. Jika ada kehidupan setelah mati, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Anda sudah bangun. Nona Gu menabrak mobil saya. Mu Xianji, ketua grup Xianlin. Apa rencana kompensasinya? Kecelakaan mobil bukankah ini sesuatu yang terjadi sebulan sebelum pernikahanku? Tidak ada luka tusuk. Mungkinkah aku telah terlahir kembali? Mu Xianji dikabarkan gagah dan romantis, manja dan boros. Dia lebih hebat dari 10 Zhu Yorhou. Tidak bisa tandingi. Kehidupan lampau. Halo, Jika saya datang untuk merebut pengantin besok, apakah Anda berani ikut dengan saya? siapa kamu? Saya Mu Xianji. Tuan mudamu pasti suka bercandakan. Su Yuhao bukan orang baik. Tentu saja, saya juga tidak. Hei! Jika kamu ingin menjatuhkan Xu Yuhao dan Gu Weiwei, maka kamu hanya bisa bersekutu dengan Mu Xianji. Aku akan menggantimu dengan diriku sendiri. Ganti rugi bagaimana? Aku akan menikah pada tanggal 16 bulan depan. Berani merebut pengantin. Nona Gu seharusnya melihat dengan baik. Aku serius. Selama kamu berani datang, aku pasti akan pergi bersamamu. Semua pria di Jiangcheng ingin menikahi Nona Gu. Ini benar-benar sangat menarik. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Tanggal 16 bulan depan. Kita akan bertemu di sana, apapun yang terjadi. Keluarga Gu. Mama, aku kembali. Bukankah kau pergi ke Gunung Qingning untuk mendoakan Yun Hao? Mengapa kau sangat terlambat? Kembali, dalam perjalanan. Kembali, mobilnya mogok. Aku terlambat. Lianxi, keluarga Xiao baru saja menelepon. Mereka bilang keluarga Xiao ingin bertemu kita untuk membahas detail pernikahan. Benarkah? Bagaimana kau tahu? Mama, aku ingin batalkan pernikahan Xiao. Apakah kau bertengkar dengan Yun Hao, bajingan itu, agar bisa bersamaku? Hanya untuk merebut aset keluarga Gu. Aku buta sebelumnya. Tapi nikah sudah dekat. Ini akan batalkan pertunangan. Ini akan membawa dampak negatif yang besar bagi keluarga Gu. Mama jangan khawatir. Pada pernikahan sebulan dari sekarang, pasti keluarga Zhou yang akan kehilangan muka.
Selamat datang, tuan mudamu. Mu Xian Ai, Wakil Presiden Seng Lingbro. Kakak, aturan lama. Yang tolak, minum 3 gelas. Pria tetap di sini, wanita pergi. Jangan pergi. Kakak, ada apa? Mulai sekarang jangan undang saya ke pertemuan. Kesenangan semacam ini. Bukan. Karena mereka kurang cantik. Tidak, akan kupanggil 2 lagi. Atau apakah matahari terbit dari barat? Saya akan menikah. Saya ingin memberikan kepada ipar Anda rasa aman yang cukup. Bukan. Aku tidak salah dengar, kakak. Lepaskan tanganmu. Bulan depan, tanggal 16. Saya akan menikah. Siapkan uang hadiah pernikahan Anda. Apel. Apakah kamu serius? Kakak. Apa yang terjadi? Pada kehidupan lalu, 16 April, ada sebuah gala amal. Aku benar-benar tidak salah ingat. Lianxi, kenapa kamu di sini? Bukankah kakak Yue Hao tidak suka sepupunya muncul di depan umum? Di kehidupan lalu, Xiu Yue Hao memutuskan koneksi sosialku. Dia hanya ingin aku menjadi sendirian tanpa siapapun di sisiku. Aku tidak bisa selalu tinggal di rumah, seperti burung kenari dalam sangkar. Lagi pula, Yue Hao selalu memujimu kepadaku, mengatakan kamu sangat cakap. Aku juga ingin belajar darimu. Yang dipuji kakak Yue Hao jelas adalah kemampuanku di ranjang. Aku adalah sekretaris Presiden Zhou. Beberapa tugas adalah bagian dari tugasku. Kenapa kamu tahan lengan tunanganku? Apakah itu persyaratan pekerjaan? Atau kamu punya niat lain? Atau kamu pikir kamu lebih cocok daripada aku untuk berdiri di sisinya? Bukankah sepupu tidak suka muncul di depan umum? Aku menemani Presiden Zhou ke acara ini. Kamu salah paham. Begitulah adanya. Tapi di bawah pengawasan semua orang. Kamu memegang lengan tunanganku. Aku pikir kamu menyatakan kepemilikanmu. Baiklah, Lianxi, Wei juga tidak memperhatikan kesopanan. Tidak akan terjadi lagi lain kali. Ayo, aku akan membawamu masuk dulu. Dia di sini juga. Lianxi, barang lelang pertama ini adalah jantung lautan. Aku akan membelinya. Ini hadiah pernikahan untukmu. Bagaimana? Baiklah, halo semuanya. Suatu kehormatan besar bagi kalian semua untuk hadir di gala amal Jiang Cheng kami. Pertama, mari kita lihat barang lelang pertama. Kalung permata bernama Jantung Lautan. Harga awal 5 juta. Mari kita mulai. 5 juta? 6 juta. 7 juta. Kalung ini adalah yang Tuan Chow ingin berikan kepada Nona Gu, bukan? 7 juta, tawaran pertama. 7 juta, tawaran kedua. 10 juta. Tuan mudamu kita langsung menaikkan tawaran menjadi 10 juta. Bapak-bapak dan ibu-ibu, 10 juta sekali. Yue Hao, bukankah ini yang ingin kamu berikan padaku sebagai hadiah pernikahan? 15 juta. 20 juta. Temperamen tuan mudamu selalu tidak suka bersaing atau merebut. Mengapa dia secara khusus melawan Presiden Zhou saat ini? Kurasa dia boros untuk wanita cantik. Tuan mudamu, apa maksudmu? Arti harfiah. Apakah Anda akan menaikkan tawaran? 25 juta. Nona Gu sudah naikkan tawaran. 25 juta. Gu Lianxi, Mu Xianqi ini jelas menaikkan harga dan sangat licik. Ikan yang kamu bilang akan kamu kasih aku hadiah pernikahan. Jika kamu tidak punya uang, lalu tidak bisakah aku membelinya sendiri? Lianxi, bagaimana perasaan? Bisa diukur dengan uang. Lagi pula, sejak kapan kamu menjadi begitu materialistis? 25 juta, 2 kali. 25 juta, 3 kali. 30 juta. Mu Xianqi, hadiah pernikahan untuk Mu Lianxi. Jika begitu, maka Presiden Zhou seharusnya menaikkan tawaran lebih banyak lagi. Hanya dengan begitu, bisa terlihat seberapa besar Anda peduli pada Nona Gu, bukan begitu? Pemboros. 30 juta, ketiga kalinya. Terjual. Selamat, tuan mudamu. Selamat kepada tuan mudamu.
karena telah menjadi pemilik jantung laut. Untuk Anda. Apa? Hadiah pernikahan yang tunangan Anda tak mampu. Saya membelikannya untuk Anda. Tuan mudamu, Liansi adalah tunanganku. Tidak pantas bagimu memberinya. Hadiah, bukan. Nona Gu dan saya langsung sejiwa. Saya hanya memberikan tanda perkenalan kecil. Tuan muda Shou, mengapa Anda begitu pici? Menghabiskan banyak uang untuk tunanganku. Kamu harap aku bermurah hati? Sebuah kekayaan. Anggap saja ini kontribusi saya untuk Nona Gu. Dana pernikahan. Keluarga Zhou memang tidak bisa dibandingkan dengan keluargamu. Saya perkirakan 30 juta. Hanyalah sebagian kecil dari kekayaan keluargamu. Itu, tuan mudamu. Apakah kita masih melanjutkan lelang berikutnya? Lanjutkan. Baiklah, selanjutnya. Kita akan melanjutkan dengan lelang berikutnya. Orang yang menyebalkan, Mu Xianqi, jelas-jelas melawanku. Kakak Yu Hao. Pelelangan sudah selesai. Ayo pergi. Kamu datang mencariku. Gu Liansi tidak tahu kan? Jangan khawatir, dia tidak akan tahu. Tapi aku pikir tuan mudamu itu sepertinya memiliki beberapa ketertarikan pada Gu Liansi. Jika dia benar-benar mencoba mencari muka dengan keluargamu maka rencana kita semuanya hancur. Mu Xianqi memang suka main perempuan. Itu hanya untuk bersenang-senang. Gu Liansi sangat ingin menikah denganku. Pada saat itu, ketika aku mendapatkan saham keluarga gue, aku bisa menikahimu setelah membunuhnya. Benar-benar jahat. Dan akan ada yang lebih buruk lagi. Satu bulan kemudian. Terima kasih kepada semua kerabat dan teman, karena sudah meluangkan waktu untuk nikahnya Zhu Yuehao dan mempelai wanita Gu Liansi. Baiklah, Mu Xianqi, aku menunggumu. sebelum pernikahan dimulai, mempelai pria memiliki kejutan untuk dibagikan kepada semua orang. Tolong staf belakang panggung kirim kepada semua tamu. Pada saat itu, ketika aku mendapatkan saham keluarga gue, aku akan membunuhnya. Maka aku bisa menikahimu. Benar-benar jahat. Dan akan ada yang lebih buruk lagi. Ibu Zhu Yuehao. Bukankah seharusnya video tentang cinta? Kesalahpahaman. Tuan Muda Shou, tarik itu untukku. Itu salah paham. Tuan Muda Shou, semuanya berhenti melihat. Ini benar-benar kesalahpahaman. Zhu Yuehao, apakah ini benar? Liansi, dengarkan penjelasanku. Ini Gu Weiwei. Dia yang menggodaku duluan. Makanya aku tidak punya pilihan. Zhao Yuehao, diam. Bukankah kamu hanya mengincar aset keluarga Gu? Tuduhan tak berdasar macam apa yang kamu lemparkan padaku? Kamu memfitnahku. Semua video itu sama sekali bukan seperti yang kamu kira. Melihat adalah percaya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku tidak akan menikah. Gu Liansi, pernikahan ini bukan urusanmu. Putramu selingkuh sebelum menikah, Nyonya Su, dan merencanakan pembunuhan. Kamu mau aku nikah dengan keluarga Su dan mati? Bukankah kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin putraku membunuhmu? Lagi pula, putraku hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan pria pada umumnya. Bagaimana mungkin dia kemudian tidak dimaafkan? Nyonya Su, ucapanmu menyentuhku, menghancurkan pandangan duniaku. Tidak heran keluarga Su selalu berada di Jiangcheng, keluarga kelas bawah. Jadi itu dari generasimu itu mulai menurun. Kamu, sejak awal, keluarga Zhou dan keluarga Gu kita bukanlah pasangan yang cocok. Namun, Zhu Yuehao, si sederhana ini, terus menjilatku. Itulah mengapa aku dengan enggan setuju. Dasar wanita busuk, kau. Mama, Sekarang aku akhirnya mengerti bahwa keluarga kelas bawah menggunakan sisa kecerdasannya sekadar merencanakan kejahatan. Tidak heran mereka tidak bisa sukses besar. Liansi, pasti ada kesalahpahaman di sini. Mari kita menikah hari ini dulu. Baiklah. Sangat ingin menikah, tapi kau bilang tak punya motif. Mu Xianqi, di mana kau sebenarnya? Dasar gadis celaka.
Bahkan jika kamu memutuskan pertunangan sekarang, semua orang akan tetap tahu kamu adalah buangan putraku. Sekarang lihatlah seluruh Jiangzheng, siapa yang masih berani menikahimu dalam hidup ini. Bahkan jika aku tidak bisa menikah, aku tetap tidak akan puas dengan keluarga Zhoumu. Siapa bilang Gu Lianxi nggak laku? Hari ini, saya di Shanxi dengan aset keluargamu. Grup Shenglin sebagai mahar akan menikahi Nona Gu Lianxi. Apakah Anda bersedia? The film was translated and narrated by Siapa yang punya keberatan? Mengapa kau baru saja tiba? Maaf, terlambat karena persiapan mahar. Saya akan melamar Anda secara resmi. Maukah Anda menikah dengan saya? Aku memang begitu. Mu Xianqi terkenal suka main perempuan. Dia punya wanita banyak, kamu malah menikah dengannya. Terkenal suka main perempuan. Setidaknya itu bisa menyelamatkan hidupku. Lianxi, video ini pasti dibuat-buat oleh orang lain. Paman, Bibi, tolong cepat bujuk Lianxi. Pernikahan harus diputuskan sendiri. Sebagai orang tua, hanya bisa kasih beberapa nasihat. Kita tidak bisa terlalu ikut campur. Apakah kalian hanya akan melihat Lianxi melompat ke dalam lubang api? Bagaimana keluargamu kita menjadi lubang api dalam hal latar belakang keluarga dan pencapaian? Keluargamu kita memang keluarga terkaya di Jiangzheng, sedangkan keluarga Shou hanyalah junior yang tidak dikenal di daftar orang kaya. Saya nggak kalah tampan dari Shou Yuehao, si munafik itu. Dalam hal sumber daya keuangan, beberapa hari yang lalu, saya menghabiskan 30 juta untuk membeli Nona Gu Lianxi, kalung jantung lautan. Sedangkan Shou Yuehao hanya bisa melihat tanpa daya saat saya merebut kalung itu. Anda habiskan uang besar untuk putriku, untuk membeli kalung itu. Bullshit. Kita semua adalah seksi. Menantu yang sangat baik. Saya tidak punya alasan untuk tidak puas. Lalu reputasi playboy-nya bagaimana? Sebelum menikah, dia punya begitu banyak wanita genit di sekitarnya. Mungkin putrimu akan menikah dengannya dan hidup dalam pengabaian. Saya lajang dan belum menikah. Bukankah normal untuk memiliki beberapa wanita di sekitar saya? Sedangkan Shou Yuehao yang hampir menikah masih terlibat dengan sepupu Nona Gu. Berhubungan, karakter dan moralnya rusak. Nilai-nilai keluarganya sungguh tidak pantas. Lagi pula, aku, Mu Xianqi, menjamin, mulai hari ini, aku hanya akan punya Gu Lianxi sebagai satu-satunya wanitaku. Pernikahan bukan permainan anak-anak. Kata-katamu terdengar bagus, tapi dengan apa kamu bisa menjaminnya? Aku tentu tahu, pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Aku datang hari ini, tentu dengan ketulusan. Bacalah daftar seserahan. Seserahan keluargamu adalah sebagai berikut. Hadiah tunai, 80 juta. Kalung zamrud, cincin perhiasan. Masing-masing 50 pasang cincin permata. Di bawah grup Shenglin. 3 villa di Teluk Nanhai. Grup Shenglin. Semua saham. Semua yang disebutkan di atas dihadiahkan kepada Nona Gu Lianxi. Istriku memegang kendali atas seluruh kekuatan kepemilikan saham keluargamu. Kalau aku selingkuh selama nikah, aku akan pergi tanpa apa-apa. Xianqi, seserahanmu ini, kami merasa tidak pantas menerimanya. Mahar keluarga Gu kami belum siap. Paman, seserahan dan mahar hanyalah formalitas. Aku hanya ingin menggunakan seserahan ini untuk memberitahumu bahwa cintaku pada putrimu adalah tulus. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengenai mahar, keluarga Gu kami akan menyusulkannya nanti. Hari ini, kalian berdua menikah saja dulu. Baiklah, mari kita pergi mengantarkan seserahan ke keluarga Gu sekarang. Baik. Mu Xianqi, tunggu saja aku. Aku cuma minta kamu rusak pernikahan, bukan benar-benar menikah. Kenapa kau paksa aku urus akta nikah? Kecerdasan Shou Yuehao tidak sederhana. Kita sedang bermain sandiwara. Kalau kita nggak selesaikan, dan dia mengetahuinya, apa yang terjadi, sebenarnya terus apa? Kau benar soal hadiah pertunanganmu. Apakah itu sungguh-sungguh? Tentu saja aku serius. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi ke Shenglin besok untuk membantumu. Akan kubantu urus Shenglin saat kau memutuskan ingin bercerai. Aku kembalikan semua hadiah tunangan yang kau berikan padaku. Kamu bekerja untukku secara gratis. Kau sudah banyak membantuku. Aku tentu harus membalas budimu. Atau, apakah kau tidak percaya pada kemampuanku?
Tentu saja aku percaya pada istriku tercinta. Ayo, kita pulang. The film was translated and narrated by Keluarga Show. Media. Astaga. Nak, hentikan minumnya. Mu Xianqi, aku tidak akan melepaskanmu. Nak, dendam pria tak ada kata terlambat. Lian Si ini membuatmu kehilangan muka di depan umum hari ini. Cepat atau lambat, dia akan mendapatkan balasannya. Wuxian. Bagaimana kabar Anda, Nyonya Shou? Berkat putrimu. Saya belum marah sampai mati. Aku bilang, saat kamu bicara, kenapa kamu tidak berpikir? Kamu, jelas anakmu yang bodoh. Kenapa menyalahkan semuanya padaku? Cukup, bocah nakal. Apakah kau lupa tujuan kunjungan kita? Nyonya Shou, saya datang kali ini dengan masalah penting untuk dibahas. Ini akan menguntungkan kedua keluarga kita. Ada apa? Tuan Gu, apa maksudnya ini? Tanda terima kasih kecil. Demi ketulusan keluarga gue. Kita punya musuh bersama. Kalau begitu kita berteman. Musuh. Kamu bicara tentang Gu Xing, keluarga mereka. Permusuhan antara kami. Itu sudah berlangsung lama. Mantan kepala keluarga gue wafat, tinggalkan seluruh aset. Semua untuk Gu Xiang itu. Jadi paman gue ingin dua keluarga bersatu lewat pernikahan untuk meredakan dampak negatif dari pernikahan hari ini dengan musuh bebuyutan, singkatnya. Tepat sekali. Wei Wei dan aku, sejak kecil, sudah saling mencintai. Kami sudah terima hadiahnya. Besok, aku akan membawa ibuku datang langsung untuk balas budi. Karena itu, Paman Gu dan Wei Wei bisa tenang. Kami tidak akan ganggu Anda lagi. Jaga diri, selamat tinggal. Yue Hao, apakah kamu benar-benar akan menikahi Gu Wei Wei itu? Reputasinya sekarang sangat buruk. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Itu masalah lain. Tapi sekarang, kami butuh bantuan. Karena kamu sudah punya rencana. Kalau begitu ibu tidak akan ikut campur. Hanya saja kemarahan yang diderita hari ini di rumah keluarga Gu harus dibayar 2 kali lipat. Setelah keributan sepanjang pagi, aku kelelahan. Kamu istirahat sebentar dulu. Nanti, aku akan mengajakmu berbelanja dan membantumu memilih gaun malam sebagai pakaian perangmu. Pakaian perang. Ada perjamuan malam besok malam. Besok malam. Ini adalah perayaan ulang tahun Seng Ling Group. Kamu adalah presiden yang baru diangkat. Bagaimana bisa kamu tidak hadir? Baiklah, kalau begitu aku akan bersiap-siap. Nona Gu, selera Anda sangat bagus. Yang ini adalah edisi tahun ini, edisi terbatas. Tolong bungkuskan untukku. Baik. Nah, lihat siapa ini. Bukankah ini Nyonya Mo yang terkenal itu? Dari Jiangcheng. Jangan kesal, kau juga akan menjadi terkenal. Berselingkuh dengan calon sepupu iparmu akan menyebabkan kecaman universal. Lian Si, bagaimanapun juga, kita pernah saling mencintai sebelumnya. Meskipun kita tidak bersama, apakah kamu harus The film begitu was agresif? translated Xiu Yoihao, and tidakkah narrated kau by bercermin Media. dan melihat dirimu sendiri? Mengapa aku harus mencintaimu? Kakak Yoihao, jangan marah pada orang seperti ini. Tidak sepadan. Mari kita pilih gaunnya dulu. Nona, silakan lihat-lihat dulu. Saya akan segera menemani Anda. Tidak perlu melihat. Cukup yang hitam itu. Gaun malam hitam itu, Nona Gu ini, sudah memilihnya. Apakah dia sudah membayarnya? Belum. Siapapun yang merebutnya, itu miliknya. Aku bersikeras yang ini. Nona Gu, ini adalah toko khusus anggota. Hanya anggota yang berhak untuk membeli barang. Siapa yang kamu remehkan? Aku juga anggota. Ambil saja, Nona Gu. Biarkan dia memilikinya. Aku akan memilih yang lain. Setelah sepupuku menikah, dia benar-benar menjadi jauh lebih tidak tegas. Dia sudah berhenti berkelahi dan merebut. Bukan berarti aku menyerah. Tapi aku tahu aku murahan. Tidak peduli seberapa mahal pakaiannya, tetap akan terlihat norak saat aku memakainya. Gulian Si, apakah kamu bilang aku norak? Aku hanya menyatakan fakta. Mengapa kau menganggapnya pribadi?
Baiklah. Bertengkar di depan umum. Tidakkah kamu merasa malu? Nona, maafkan saya. Kartu Anda tidak mendukung Anda membeli gaun ini. Kenapa aku juga anggota? Karena kartu Anda adalah kartu keanggotaan dasar. Dan gaun ini adalah edisi terbatas. Hanya anggota premium yang bisa membelinya. Anggota super kenapa aku tidak punya? Wajar jika Anda tidak memilikinya. Hanya ada 3 di seluruh Jiangcheng. Apakah kamu bilang bahwa status saya, status Gu Weiwei, tidak mulia? Bagaimana menurutmu, Guliansi? Kamu benar-benar untuk seorang pelayan rendahan memukulku. Dalam aspek harta, ilmu, dan kehalusan. Apa yang membuatmu menonjol? Jika bukan, karena mengandalkan keluarga Gu. Status garis keturunan sampingan. Bagaimana mungkin sampah sepertimu membangun pijakan di Jiangcheng? Guliansi, diam. Sepertinya kau benar-benar belum belajar dari kesalahanmu. Kakak Yu Hao, lihat dia. Guliansi, bagaimana menurutmu? Kamu juga sepupu Weiwei. Itu hanya satu gaun. Kamu tak akan membiarkannya. Tolong pahami baik-baik. Dia tidak layak membelinya sekarang. Bukan aku yang memperebutkannya dengannya. Aku tidak memenuhi syarat. Apakah kamu memenuhi syarat kalau begitu? Hanya ada 3 di seluruh Jiangcheng. Apakah kamu punya kartu keanggotaannya? Jangan bilang. Bagaimana kau tahu aku tidak? Cara kamu bersikap sombong. Aku tahu kamu tidak punya. Jika kamu punya, tunjukkan. Bagaimana jika aku menunjukkannya? Guliansi, jangan memancing nasib. Bukan aku yang paksa keberuntungan. Tapi aku melihatmu hari ini sedang bersemangat tinggi. Tapi jika aku tidak bertaruh pada sesuatu, akan sulit meredakan kebencian di hatimu. Baik, jika kamu punya, aku akan berlutut di tanah dan meminta maaf. Jika kamu tidak punya, kamu akan berlutut seperti anjing. Baiklah, sepakat. Oh tidak, aku lupa membawanya keluar. Guliansi, tidak bisa kamu menemukannya. Bagaimana kalau aku bantu mencarinya? Ya Tuhan, aku tidak mungkin siapa itu kan? Guliansi. Jangan berpura-pura kaya. Sekarang kamu mendapatkan balasanmu, bukan? Liansi dulu. Aku tidak tega melihatmu kalah. Tapi sekarang, kamu sendiri yang mencari masalah ini. Sebagai saksi, tidak ada yang bisa kulakukan. Nyonyamu yang malang. Dulu, tuan mudamu untukmu menghabiskan banyak uang, membeli kalung jantung Lal. Dan bahkan menggunakan grup Xianglin sebagai hadiah pertunangan untuk menikahimu. Sekarang kamu tak mampu beli gaun. Nona Gu, mengapa Anda tidak mengganti gaun lain? Kami punya gaya lain di sini. Apakah aku berubah atau tidak? Itu tidak penting. Yang penting adalah kamu tidak melupakan taruhanmu denganku. Jika kamu kalah, kamu harus berlutut dan menggonggong seperti anjing. Kau sudah keterlaluan. Bukan berarti aku keterlaluan. Siapa suruh kamu berpura-pura kaya? Kamu tanpa kartu, tapi pura-pura. Kamu hanya menuai apa yang kamu tabur. Siapa bilang istriku tidak mampu? Tuan mudamu. Aku baru saja pergi sebentar, dan kalian sudah bersekongkol untuk menindasnya, benarkah? Tuan mudamu, Liansi, secara sukarela bertaruh dengan Weiwei. Dia kalah taruhan, gak mau terima. Kami jelas tidak mengintimidasinya. Dia sendiri yang jelas-jelas mengatakannya. Jika dia tidak bisa membeli gaun ini, dia akan berlutut seperti anjing. Liansi, benarkah itu? Aku bisa saja menang. Tapi aku tidak membawa kartuku. Jangan khawatir, aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu kalah. Tuan mudamu, kalian berdua. Apa yang kalian bisikan? Oi benar. Apakah Anda memberi Liansi persiapan psikologis? Apakah kamu begitu yakin dia akan kalah? Tuan mudamu, gaun ini hanya bisa dibeli oleh mereka yang memiliki kartu anggota eksklusif. Bisa membeli. Kartu anggota eksklusif. Hanya ada 3 di seluruh Jiangcheng. Saya tahu tuan mudamu sayang Liansi. Tapi ini bukan tempat di mana uang saja bisa membeli segalanya. Agar Gu Liansi tidak berpikir uang bisa mewujudkan segalanya. Jelas-jelas kau yang memulai ini. Liansi, marah pada orang seperti mereka, tidak sepadan. Tuan mudamu, aku tahu kamu memanjakan Liansi. Tapi terkadang, kamu perlu belajar agar dia merendah dengan layak. Dari apa yang kamu katakan, taruhan ini akan berlanjut. Tentu saja. Tuan mudamu, ada waktu ngobrol. Mengapa Anda tidak segera menghibur Liansi? Kalau tidak, jika dia kalah taruhan nanti, dia akan datang menangis kepada Anda. Belum pasti siapa yang akan menangis. Kartu anggota eksklusif. Apakah ini? Tuan mudamu, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera memverifikasinya untuk Anda. Kartu kami terlihat cukup mirip. Hei Weiwei, bagaimana Anda bisa bicara seperti itu? Tuan mudamu, dia benar-benar pakai kartu palsu untuk menipu kita. Kartu ini jelas persis seperti milikku. Mereka terlihat persis sama. Tuan mudamu, kartu Anda
Memang kartu anggota eksklusif. Saya akan langsung bungkus gaun malam ini untuk istri Anda. Apa? Kamu benar. Kartu ini hanya ada 3 di seluruh Jiangcheng. Tapi kebetulan 2 yang lainnya ada padaku. Gu Wei, kamu kalah. Berlututlah di depanku sekarang. Siapa bilang aku kalah? Kartu ini milik tuan mudamu. Apa hubungannya denganmu? Maksudmu nggak nyambung sama aku. Dia istriku. Apa yang kumiliki adalah miliknya. Itu ada hubungannya sama dia nggak? Gaun Anda. Ayolah, berlutut dan minta maaf. Kakak Yue Hao, bantu aku. Kekacauanmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Kakak Yue Hao. Nona Gu, apakah kau sekarang menarik kembali perkataanmu? Aku baru saja merekam semua perkataanmu. Turun. Apakah Nona Gu ingin menjadi terkenal di kalangan sosialita? Gu Lianxi, kamu rencanakan lawanku. Apa gunanya itu bagimu? Jelas itu menguntungkan. Yang terpenting, ini memuaskan. Jika Nona Gu tidak berlutut dan meminta maaf, aku akan menyebarkan rekaman ini. Biarkan semua orang di Jiangcheng tahu orang seperti apa kau ini. Gu Lianxi, aku minta maaf. Baiklah, karena kau sadar kesalahan dan memperbaiki. Aku akan memaafkanmu. Ingat ini. Menindas Gu Lianxi berarti melawan keluargamu, Gu. Dimengerti, tuan mudamu. Ayo pergi. Cepat bangun. Kenapa kamu tidak mendukungku tadi? Anda tahu orang macam apa? Musian Qi di Jiangcheng. Apakah Anda menyuruh saya, demi Anda, berhadapan dengannya? Kapan kamu akan berhenti ditekan olehnya? Besar-besar. Pada gala ulang tahun Shenglin Group, jika Gu Lianxi pergi sendiri, saya pasti akan memastikan dia hancur. Gu Lianxi, tunggu saja. Lianxi, Tuan mudamu, kau sangat tampan barusan. betapa tampannya. Aura 2 meter 8, 3 bagian dingin. The 7 film was bagian ceria. translated and Terutama, narrated by tatapan Emily dominanmu. Kedua orang itu sangat pendendam. Hati-hati, mereka bisa buatmu jelek besok malam. Tentara datang, jenderal lawan air datang, tanah tutup. Aku tidak takut pada mereka. Baiklah, bagaimanapun juga dengan aku di sisimu. Mereka tidak akan berani bermain trik apapun. Kabar bilang Gu Lianxi sayang Su Yue Hao. Cinta mati. Kenapa semuanya berubah mendadak? Anda bilang, Nona Gu dan tuan mudamu. Bukankah mereka sudah saling jatuh cinta? Kalau tidak, tuan mudamu tak akan rebut pengantin terbuka. Saya rasa begitu. Aku ada urusan, aku akan keluar sebentar. Dia sekarang Presiden Shenglin Group. Kakak Yue Hao, bajingan itu ada di sini. Halo, Presiden baru. Maaf, Presiden Gu, aku minta maaf karena mengejutkanmu. Ini dari ketua kami. Dia suruh aku kasih ini ke kamu. Kontrak senilai 10 juta. Tolong simpan baik-baik. Untukku, Tentu saja. Jika kau merasa bahwa ada keberatan atau poin ketidaksetujuan, kau bisa bilang kapan saja. tidak. Aku sudah meninjau kontrak ini. Tidak ada yang tidak pantas. Hanya saja, Ketua Sengsi Group, siapa dia? Aku bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana dia bisa begitu percaya padaku? Tapi ketua kami mengenalmu dan sangat mengagumi kemampuanmu. Terima kasih semuanya atas penghargaan tinggi dari ketua. Nanti aku traktir kalian makan. Kalau begitu, aku antar kamu keluar. Terima kasih, Kuan Fo. Halo, Ketua, aku sudah mengikuti instruksimu. Langsung beri kontrak ke Nyonya. Lianxi tidak mencurigai apapun kan? Dia memang sedikit bingung, tapi aku sudah membereskan semuanya. Namun, mengapa kau tidak langsung memberitahunya bahwa grup Shengxi adalah milikmu? Dia ingin menang. Tentu aku takkan biarkan dia kalah. Jika dia tahu pertempuran ini dimenangkan secara tidak adil, dia akan merasa tidak nyaman.
Dimengerti. Kalau begitu, mengenai grup ini, aku akan mengawasinya untukmu. Bagus, kau sudah bekerja keras. Selamat tinggal, Ketua. Kakak ipar, Kerjasama ini terjalin. Terlalu cepat, bukan? ini semua berkat kakak ipar, pesona pribadimu. Dengan kontrak ini diamankan, tidak ada yang akan berani mempertanyakan kemampuan Presiden Gu lagi. Itu benar. Ngomong-ngomong, apakah kau merekam apa yang kuminta? Tentu saja, tindakan jalan Gu Weiwei. Aku merekam semuanya di ponselku. Ayo pergi, Baik, kakak Yu Hao. Gulian si itu benar-benar merayu. Ketua Shengxi Group, ketua langsung memberikan kerjasama itu kepadanya. baiklah, cukup. Jangan marah. Saya tidak akan membiarkan wanita jalang itu lolos The begitu film saja. was Anda tidak translated tahu, and jalan itu, narrated by cara dia M pakai Media. penampilan untuk untung, benar-benar menjijikkan. Dia juga mengatakan bahwa, jika kerjasama itu berhasil, dia akan menyetujui semua persyaratan dari manajer show. Gulian Si juga mengatakan bahwa, Show Group hanyalah perusahaan kaya baru yang kecil, dan tidak pantas untuk menegosiasikan kerjasama dengan Shengxi Group. Sialan Gu Lianxi, saya bisa saja membunuhnya. Anda ingin membahas kerjasama, bicaralah padaku. Aku bisa memenuhi semua keinginanmu. Dasar jalan, jelas Anda yang pakailah penampilan untuk dapat perhatian. Namun Anda berani memfitnah Lianxi. Aku melakukan semua ini untuk Show Group. Gu Lianxi sudah mengirimkan saya foto-foto perilaku jalang Anda. Ini jelas tamparan di wajah saya. Saat kau senggang, bersihkan topi hijau. Bagaimana jika suatu hari jadi ayah dadakan, pasti merepotkan. Gu Lianxi, saya tidak akan membiarkan Anda lolos. Kakak Yu Hao, jangan marah lagi. Aku masih punya cara. Shengxi Group sudah menandatangani kontrak. Cara lain apa lagi yang mungkin Anda miliki? Itu belum tentu benar. Minggu depan adalah peragaan busana Shengxi Group. Jika pada saat itu kita bersikeras, Gulian Si menjiplak dan memberikan bukti, maka mengakhiri kerjasama sudah pasti. Anda masih punya ide-ide cerdik lainnya. Tapi di mana kita akan menemukan draft desainnya? Serahkan itu padaku. Kali ini, aku harus membuat Gulian Si kehilangan muka sepenuhnya. Ayah, Itu Lianxi. Kemarilah. Cepat duduk. ibuku tidak di rumah. Dia dan beberapa teman pergi berbelanja. Kau dan Shengxi, mengapa kalian tidak bersama? Dia ada urusan di perusahaannya. Dia akan datang nanti. Baik, kalau begitu, mari kita tunggu sampai ibumu kembali siang nanti. Dan minta dia memasak makanan untuk tunjuk kemampuan pada kalian. Bagus, aku paling suka makan sup iga ibu. Baik. Kakak, aku membawa Wei Wei untuk menemuimu. Baik, Datang menemui ayahku, dan kamu datang dengan tangan kosong. kita semua keluarga. Aku, jangan pakai formalitas begitu. Hadiah menunjukkan perasaan yang tulus. Aku pikir suatu hari nanti, ketika Gu Weiwei menikah, Xu Yuhou tidak akan memberikan sepeser pun uang mahar. Apakah kamu akan puas? Lianxi, biarkan mereka duduk dulu. Kakak, kali ini aku datang. Bukan hanya untuk menemuimu. Aku punya sesuatu yang ingin ku bahas denganmu. Ada apa? Wei Wei sudah lulus. Dan selama ini tinggal di rumah. Aku ingin mencarikannya pekerjaan yang lebih terhormat. Kebetulan Lianxi adalah presiden di grup Shenglin. Kakak, bagaimana menurutmu? Kalau mau gabung Xianglin Group, kamu seharusnya datang kepadaku. Mengapa repot-repot melalui ayahku? Kau baru saja menikah. Aku tidak ingin mengganggumu. Membicarakan ini dengan ayahmu, bukankah sama saja? Rubah tua. Jelas sekali bahwa kamu memanfaatkan sifat santai ayahku. Lianxi, kau adalah presiden grup Shenglin. Masalah ini, ayah tidak akan ikut campur. Gu Weiwei, aku ingin melihat apa sebenarnya yang kamu inginkan. Tentu, besok biarkan adikku datang bekerja. Wei Wei, cepat tuangkan teh untuk sepupumu.
Sepupu. Minum teh. Tidak berguna. Tak mampu sajikan teh dengan baik. Sepupu, kamu nggak pegang dengan stabil. Aku nggak pegang stabil. Atau ketika aku pegangnya goyang, kamu langsung melepaskannya. The film Ini was milik kakek translated semasa hidupnya. and Perangkat teh narrated by kesayangannya. M-Media. Bisakah kamu membayar jika itu pecah? Wei Wei, bagaimana bisa kau begitu tidak peka? Cepat minta maaf pada sepupumu. Cepat. Sepupu, maafkan aku. Wei Wei masih muda dan tidak tahu apa-apa. Tolong jangan anggap serius dia. Saya rasa, jika tuan tua masih hidup, dia pasti berharap keluarga kita bisa hidup damai. Jika rusak, biarlah rusak. Merusak untuk damai ya. Baiklah. Baiklah, kalau begitu. Demi ayahku, aku nggak akan persoalkan ini. Adik perempuan yang ceroboh ini, lagi. Sudah hampir waktu makan siang. Aku tak akan tahan kamu makan siang. Silakan pergi. Kamu, Terutama, paman dan adik perempuan. Datang begitu tiba-tiba. Kami juga tidak menahan kamu untuk makan siang. Wei Wei, ayo pergi. Liansi, hari ini, kenapa kamu begitu mendominasi? Ayah, dulu, aku tidak mengerti trik gue Wei. Tapi sekarang, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan orang lain menginjak-injak kita. Liansi, ayah percaya padamu. Namun, karena kamu sudah melihatnya, lalu kenapa masih biarkan Gu Weiwei masuk perusahaan? Jika dia ingin, biarkan bergabung. Bagaimanapun, aku atasannya. Dia tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Anda bilang, kita, asisten presiden baru Gu. Metode apa yang sebenarnya dia gunakan untuk membuat tuan mudamu kita begitu tergila-gila, tidak tahu malu? Itu saja, ini takdir. Beberapa orang asal buka kaki. Mereka raih apapun mau. Gu, Presiden Gu, membicarakan keburukan orang lain. Saranku, lakukan di lantai bawah. Maaf, Presiden Gu. Pergi bekerja. Gu Lianxi, jangan berpikir bahwa aku takut hanya karena kekuasaanmu. Jika Anda ingin berhasil di masyarakat, Anda butuh kemampuan nyata. Aku sepertinya ingat bahwa pekerjaan bibi pembersih hari ini belum selesai. Kenapa tidak melakukannya? Saya adalah desainer paling berprestasi dari Shanglin Group. Hak apa Anda suruh aku bersih-bersih? Karena aku punya kekuasaan dan pengaruh. Saya tidak mau dipecat jadi petugas kebersihan. Pilih sendiri salah satunya. Anda, lakukan saja. Gu Lianxi, Anda menyalahgunakan kekuasaan Anda. Jabatanmu cepat atau lambat hilang. Sialan Gu Lianxi. Tunggu saja. Nona Chan, apakah ini waktu yang tepat? Mari kita bicara. Apa saya mengenal Anda? Kita akan segera menjadi rekan kerja. Tidak nyaman bicara di sini. Mari kita bicara di tempat lain. Ayo kita ke pihak grup baru. Apakah berjalan lancar? Dengan lancar. Namun, mereka yang bergosip tentangku hanya minoritas pada akhirnya. Siapa yang berani menggosipkanmu? Aku tidak akan memberitahumu, tapi baru saja menjabat. Tentu saja penuh dengan kesulitan, tapi aku tidak takut pada mereka, sama sekali. Baik. Kau adalah putri kecil paling menakjubkan di dunia. Lianxi, The film was tertidur. translated and narrated by M-Media. "20 tahun yang lalu, Beri kami uang. Sungguh, aku tak ada uang untukmu. Jika kamu tidak punya uang untuk kami, maka aku akan memberitahu guru tentang kecuranganmu saat ujian. Beritahu saja guru tentang itu. Aku mohon, jangan beritahu guru. Kalau nggak mau kami lapor guru. Kasih uang. Berhenti. Aku sudah menelpon polisi. Jika kalian tidak pergi sekarang, kalian akan dipenjara. Adik kecil, jangan takut. Dengan Sisi di sini, mereka tidak akan berani mengganggumu. Sisi. Kali ini, giliran aku yang melindungimu.
Manajer Zhao, apakah Anda puas? Sungguh suatu kehormatan bagi kami, bagi Xiangxi Group kami, untuk bertemu desainer sehebat Anda. Dengan senang hati. Anda terlalu memuji saya. Ini semua. Tunggu. Saya secara resmi melaporkan Gu Lianxi atas penjiplakan karya show grup saya. Xu Yuhou, apa yang kamu lakukan? Tentu saja, saya di sini untuk membongkar perbuatan jahatmu. Gu Lianxi, Anda menjiplak rancangan desain perusahaan show saya. Kamu pikir bisa bohong semua orang? Presiden gue, apakah yang dia katakan benar? Manajer Zhao, saya benar-benar tidak akan bercanda dengan karir saya. Gu Lianxi, apakah Anda tahu mengapa saat Anda menyerahkan karya Anda ke show grup sebelumnya, saya menolak semuanya karena saya tahu karakter Anda. Dan sekarang Anda dengan jahat membalas dengan menjiplak draft desain saya. Kau berani hadir di peragaan busana. Bukti apa yang kamu miliki untuk mengatakan aku menjiplak? Dokumen-dokumen ini semuanya milik show grup saya. Gambar desain asli. Anda bisa melihatnya. Dengan apa yang Anda miliki hari ini, karya-karya yang akan dipamerkan, bukankah itu persis sama? Xu Yuhou, Kenapa? Presiden gue, ada mahkota di kepala kamu. Anda bahkan tidak bisa berjongkok untuk mengambil sesuatu. Ini tidak mungkin. Ini adalah milikku sendiri. Draft desain. Apa hubungannya dengan perusahaan show Anda? Sungguh kebetulan. Ini persis milik show grup saya. Draft desain asli. Saya baru saja mulai memiliki kesan yang baik terhadap presidenku. Tapi aku tak sangka semuanya salah. Secepat ini. Kamu bilang ini milikmu. Draft desain show group. Mana buktinya? Semuanya. Desain show grup saya dipamerkan di seluruh dunia. Anda semua bisa online, cari sendiri sedikit, untuk memeriksa tanggal rilis karya-karya ini. Setiap satu dirilis sebelum hari ini. Itu bahkan lebih tidak mungkin, kecuali seseorang mencuri karyaku dan merilisnya lebih dulu. Presiden gue, apakah Anda memiliki delusi penganiayaan? Sekarang setelah bukti-bukti konklusif, apalagi yang ingin Anda katakan? Presiden gue, rumor di luar mengatakan, Anda naik ke kekuasaan dengan menggunakan tubuh Anda. Saya masih memilih untuk percaya pada kemampuan Anda. Anda benar-benar mengecewakan saya. Vesias ini masih ingin bersaing denganku. Benar-benar terlalu percaya diri. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membalikkan keadaan. Aku percaya pada Lianxi. Kau baik-baik saja. Presiden yang terjun ke Xiangling Group sungguh melakukan pelanggaran seperti itu. Etika profesional, tuan mudamu. Bagaimana ini harus diselesaikan? Lianxi tidak akan melakukan hal seperti ini. Pasti ada kesalahpahaman. Tuan mudamu sangat menyayangi istrinya. Tetapi masalah ini menyangkut reputasi Xiangling Group. Xiangling adalah milikku, meskipun reputasinya rusak dan grup mengalami kerugian. Itu tidak ada hubungannya dengan Sumu yang kumuh. Perusahaan. Tapi dia menjiplak draft desain asli show group saya. Serahkan desainer show group saya dan semua rekan-rekan kami penjelasan. Begitukah? Jika pakaian ini dirancang oleh perusahaan Sumu, maka Presiden Zhou, bisakah kau menyatakan konsep desain pakaian ini? Saya bukan desainer. Bagaimana saya tahu apa-apa tentang konsep atau tidak ada konsep? Kalau gitu, undang aja desainer lo untuk datang dan menjelaskan. Mereka cuti bulan lalu, alasan pribadi, dan kembali ke kampung halaman mereka. Begitukah? Kalau begitu, Presiden Zhou, tolong rapotkan dirimu buat undang lagi desainermu. Mu Xianqi, Anda lagi merusak rencana saya. Saya rasa tuan mudamu benar. Panggil desainer itu. Mari kita hadapi langsung. Itu juga akan memberi kami penjelasan. Atau apakah desainer ini sepenuhnya fiktif? Anda ingin memfitnah kami. Presiden gue, bagaimana bisa begitu? Baiklah, beri saya waktu. Saya akan mencari desainer dan membawa mereka kepada Anda. Baiklah. Aku akan memberimu 3 hari. Jika sampai saat itu, kau tidak bisa menemukan orangnya, maka kau memfitnah Lianxi. Semua orang yang hadir hari ini akan menjadi saksi. Jangan khawatir. 3 hari dari sekarang. Hari untuk lihat Su Yuhao mengangkat batu. Ujung-ujungnya dia jatuh sendiri. Xianqi, dia pasti cari orang buat bohong. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan membantumu mengaturnya. Mengapa kamu begitu baik padaku? Tentu saja aku baik padamu. Karena kau istriku. Tapi sebelum kamu mengacaukan pernikahan, kita bahkan tidak punya banyak interaksi.
Aku tidak peduli bagaimana sebelumnya. Mulai sekarang, kau adalah istrimu Shang-Chi. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Turunkan aku. Tidak melepaskan. Turunkan aku. Aku mengerti. Kakak Yu Hao. Aku menghubungi banyak desainer hebat, tapi tidak ada dari mereka yang mau kasih kesaksian palsu. Pasti keluargamu yang sudah ingatkan mereka. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau begitu kita hanya bisa mengeluarkan seorang karyawan dari show grup saya. Itu hanya memberikan kesaksian palsu. Paling buruk, kita kasih lebih banyak uang. Cukup buat dia tetap pada ceritanya. Gulian Si, kali ini aku akan merusak reputasimu. Minumlah segelas air dulu. Mengapa kamu tiba-tiba memintaku melihat ini? Untuk mencari inspirasi. Ada apa? Kau terus saja mencari. Mama, kenapa kau kembali? Tentu, untuk lihat menantu saya. Mama, ini menantu perempuan saya, Gulian Si. Dia jauh lebih cantik daripada di foto. Mama, tolong cepat duduk. Shen Kai udah ngomongin kamu bertahun-tahun. Sekarang, dia akhirnya berhasil menikahi Anda. Bertahun-tahun? Apa bertahun-tahun? Lian Si, apa Anda lupa? Mama, tolong minum air dulu. Aku akan memberitahunya tentang ini nanti. Kenapa kau tiba-tiba kembali? Anak saya menikah, dan saya melewatkannya. Tentu saja, saya harus meluangkan waktu untuk kembali lihat menantu saya dan mengunjungi mertua. Uang, kapan Anda akan mendapatkannya? Mama, kamu kembali kali ini. Berapa lama kamu akan tinggal? Setelah saya mengunjungi mertua, saya akan kembali ke Hong Kong. Sudah larut, kalian berdua harus cepat tidur. Mari kita bicara lagi besok pagi. Mama pulang terlambat dan mengganggu istirahat kalian. Baiklah, kalau begitu, Mama, tolong istirahat lebih awal. Baik. Mama, tidur lebih awal. Berhenti. Bukankah kalian berdua seharusnya tidur The film bersama? was translated Mengapa kita pergi ke dua and arah yang narrated berbeda? by M. Mama, Lydia. aku ingin pergi ke ruang belajar untuk mengambil sesuatu untuk Shang-Chi. Sekarang sepertinya hal ini juga. Ada syukur, nggak ada yang nggak apa-apa. Shang-Chi, kalau begitu Mama, kami akan tidur dulu. Selamat malam. Selamat malam, Mama. Shang-Chi, kapan Bibi akan pergi? Kau tidak ingin dia datang. Aku hanya takut. Dia bakal nyadar kita cuma nikah kontrak. Selama kita tinggal bersama selama periode ini, dia tidak akan mencurigai apapun. Apa yang kamu lakukan? Menurutmu apa yang akan kulakukan? Kita hanya dalam pernikahan kontrak. Baiklah. Aku akan tidur di sofa. Kamu yang menyuruh kakak Chin membiusku. Jadi bagaimana jika itu? Gulian Si, kau bersamaku selama 3 tahun. Aku tak pernah menyentuhmu. Hari ini, sudah saatnya kau beri kompensasi. Lepaskan aku. Mu Shang-Chi bisa menyentuhmu. Jadi mengapa aku tidak bisa? Dasar binatang. Itu benar. Aku adalah binatang buas. Hari ini, kau akan merasakan bagaimana rasanya di bawah binatang buas ini. Mu Shang-Chi.
Xinchi, Tidak apa-apa. Saya akan mengantar Anda pulang. Shenkai. Ibu, Apa yang terjadi pada Lianxi? dia mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan sampai pingsan. Ibu, saya bawa dia ke kamar untuk istirahat. Tahan saja. Dokter akan segera tiba. Cepat periksa Lianxi. Kita perlu memberikan Nyonya suntikan penenang. Baiklah. Sudah selesai. Tapi tidak akan cepat The bereaksi. film was translated and narrated by Ini adalah Media. obat untuk menenangkan pikiran. Ketika Nyonya membutuhkannya, dia bisa minum 1 pil. Juga, orang yang membius Nyonya memiliki niat jahat. Obat yang digunakan sangat ampuh. Untungnya, asupan Nyonya relatif sedikit. Jika tidak, dalam waktu setengah jam, jika dia tidak menerima perawatan, pembuluh darahnya akan langsung pecah. Apa? Shou Yuehao, si binatang buas itu. Silakan lanjutkan. Ini sangat tidak nyaman, Xinchi. Lianxi, tahan saja. Anda akan segera baik-baik saja. Ini sangat tidak nyaman. Shenkai, Ibu, Mama tidak sengaja. Aku datang membawakan air untuk Lianxi. baiklah. Terima kasih, Ibu. Kalian berdua lanjutkan saja. Ayo, bangun dan minum air. Kemana kamu pergi barusan? Kamu tidak boleh lari kali ini. Pelan-pelan. Siapa yang menyuruhmu begitu tidak sabar? Saya sudah memikirkan cara untuk menghadapi jalan itu. Apakah Anda harus menindasnya sekarang? Aku hanya berencana memberinya pelajaran. Siapa yang tahu Mushenchi? Dia akan ada di sana. Anda tepat di bawah hidungnya. Mengganggu orang-orangnya. Dia akan membiarkan Anda pergi begitu saja. Mungkinkah Mushenkai sudah tiba? Kau, minggir. Jadi kamu Shou Yuehao? Ya. Kakak, mari kita bicarakan ini. Tolong, jangan gunakan kekerasan. Kaulah orangnya yang berani membius nyonyamu kita. Salah paham? Ini semua salah paham. Pukuli dia. Jangan. Kakak. Orang besar itu berjiwa besar. Jadi tolong jangan repot-repot dengan orang kecil sepertiku. Mengakui kesalahanmu begitu cepat. Wajahmu, nah, sama sekali tidak jujur. Apa yang kau katakan? Kakak tidak percaya sepatah kata pun. Apa yang kau ingin aku lakukan agar kakak percaya padamu? Letakkan tanganmu di atasnya. Letakkan. Apa yang Anda lakukan? Anak-anak, jangan lihat. Palingkan kepala kalian. Kakak, mari kita bicarakan ini. Kakak, tolong jangan lumpuhkan tanganku. Kakak. Nah, kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Siapa kamu? Ibu, cepat datang selamatkan aku. Mereka adalah orang-orang tuan mudamu. Kenapa kamu menyinggung tuan mudamu? Nyonya tua, tangan anakmu nakal. Hari ini,
tepat di depanmu. Aku akan melumpuhkan tangannya. Jangan. Hari ini, kakak hanya di sini untuk mengambil sedikit bunga. Jika tanganmu tidak jujur lagi di masa depan, aku akan langsung memotongnya. Mundur. The film was Nah, translated biarkan saja. and narrated by M Media. Kita tidak bisa menang melawan Gulian si itu. Tuan mudamu mendukungnya. Ibu, kali ini dia hanya beruntung. Keberuntungannya lain kali. Tidak akan sebaik ini lagi. Nah, apa yang kamu rencanakan? Aku ingin Guliansi di industri ini. Tidak punya tempat lagi untuk berdiri. Bahkan Musyenchi tidak akan bisa melindunginya. Presiden Gu, manajer Zhao sudah ada di ruang rapat. Menunggumu menandatangani kontrak. Baiklah. Presiden gue dapat bekerja sama dengan Anda lagi. Benar-benar suatu kehormatan besar. Ini adalah Sheng Lin. Ketulusan grup. Tolong lihat, apakah ada area yang tidak Anda puas? Silakan duduk. Baiklah, puas. Tunggu sebentar. Manajer Zhao, karakter Guliansi tidak jujur. Dia menggelapkan dana publik. Dia sama sekali tidak cocok. Sebagai mitra, ini buktinya. Apa penggelapan dana publik? Laporan keuangan ini, akuntansi palsu oleh Guliansi. Tidak ada yang salah dengan laporan ini. Seseorang di laporan ini telah memanipulasinya. Presiden gue, untuk kolaborasi ini, grup Xiangxie telah membuat konsesi yang signifikan. Terlebih lagi, kontrak ini bernilai 1 miliar. Saya memberi uang bukan untuk dipakai. Anda bermain pahlawan. Manajer Xiao, peragaan busana terakhir. Anda juga melihatnya. Kemampuan apa aku, Guliansi, punya? Anda juga tahu. Aku jelas bukan seseorang yang berlagak pahlawan. Presiden gue, Anda sekarang penting yang dicurigai melakukan penggelapan. Bahkan jika Anda bisa membuktikan laporan ini palsu, sulit bagi Anda membuktikan ketidakbersalahan Anda sendiri. Manajer Xiao, penggelap dana seperti ini pasti harus ditangkap. Bagaimana jika saat itu Presiden Gu dihukum dan Anda ikut terseret? Itu sama sekali tidak sepadan. Gu Weiwei, apakah kamu di balik ini? Presiden Gu, saya hanya asisten umum. Di bawah Anda, saya bahkan tidak bisa masuk ke kantor Anda. Bagaimana saya bisa di balik ini? Manajer Zhao, pasti ada kesalahpahaman tentang masalah ini. Tolong beri aku waktu yang cukup. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini dan mengklarifikasinya untuk Anda. Tapi hari ini, kita seharusnya menandatangani kontrak. Menunda kemajuan proyek hari ini, berarti perusahaan harus menanggung tanggung jawab yang sesuai. Bagaimana menurutmu tentang ini? Hari ini, kita harus menandatangani kontrak terlebih dahulu. Aku akan menyelidiki masalah ini. Setelah itu, angan-angan Presiden Gu benar-benar keras dan jelas. Orang yang mampu menggelapkan bisa melakukan apa saja. Mungkinkah kontrak itu tidak akan diutak-atik? Tidak ada bukti konkret untuk masalah ini. Tolong diam, Presiden Gu. Menurut pendapat saya, penandatanganan ini sebaiknya ditangguhkan untuk sementara. Keputusan dibuat setelah tuan mudamu tiba. Buat keputusan. Saya yakin tuan mudamu tidak akan melepaskan eksekutif yang korup. Eksekutif, kamu terus mengatakan penggelapan, tapi Anda tidak punya bukti nyata. Apakah Anda hanya mengandalkan ini? Laporan palsu. Apakah itu penggelapan atau bukan? Pergi saja ke kantor Presiden Gu dan geledah, maka kamu akan tahu. Presiden gue, bagaimana menurut Anda? Baiklah, Anda bisa mencari. Di dalam kantong kertas ini ada kartu bank berisi 2 juta. Ini persis bagian yang Presiden Gu kantongi secara pribadi. Jika kamu tidak percaya, semua orang bisa pergi bersama ke bank dan cek saldo kartu. Ya ampun, Xianglin Group makmur lebih dari 30 tahun. Aku tidak pernah berpikir itu akan hancur oleh Presiden Gu sendirian. Tuan mudamu tidak akan memaafkannya kan? Presiden gue, apalagi yang ingin Anda katakan? Semuanya. Tidakkah kalian merasa aneh jika ini penggelapan? Mengapa saya akan menyimpan uangnya di kantor? Lagi pula, pendapatan bulanan Sheng Lin mencapai 500 juta, hanya 2 juta bahkan tidak. Tak cukup untuk pengeluaran kecil sebulan. Apakah Anda perlu saya mengambil risiko untuk melanggar hukum? Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Menyembunyikannya di kantor.
juga masuk akal. Adapun hanya 2 juta. Itu karena kami menemukannya tepat waktu. Jika tidak, Presiden Gu tidak akan menggelapkan hanya 2 juta. Tepat sekali, apa salahnya dengan 2 juta? Orang yang serakah, kenapa mereka tak suka uang sedikit? Kalau begitu, Nona Chin, bagaimana Anda tahu? Saya menyimpan uangnya di tempat itu. Aku melihat Nona Chin dengan langkah akrabnya barusan. Orang yang tidak tahu akan berpikir, Anda sendiri yang menyimpannya. Aku tidak. Sudah lama sekali ketika aku membawakanmu dokumen. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kamu memasukkan uang itu. Kalau begitu penilaian Nona Chin memang tajam. Anda melihat saya memasukkan kartu, dan Anda tahu itu dana publik. Anda bahkan tahu angka desimal di dalamnya. Dengan presisi seperti itu, ketidaksesuaian dalam akunmu terlihat jelas di laporan. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kalau begitu, Nona Chin, kapan Anda melihat saya memasukkan laporan keuangan? Baru kemarin, aku tidak sengaja mendengar Presiden Gu telepon seseorang. Kesimpulanku, kamu menggelapkan. Ketika kamu pergi, aku mengambil akun palsu yang kamu buat. Tidak heran sepupu saya harus secara pribadi menyiapkan laporan. Jeti itu untuk mengisi perutnya. Ada apa? Presidenmu. Kakak ipar, cepat datang dan nilai ini. Kakak, dia menggelapkan dana publik, dan dia tidak mau mengakuinya. Dia memalukan perusahaan. Anda hanya ingin semua orang tahu bahwa Anda masuk melalui pintu belakang, bukan? Aku. Liansi, ada apa? Kenki bersikeras saya menggelapkan dana. Ngomong-ngomong tentang Nona Chin, saya baru teringat sesuatu. Kemarin pukul 11 malam, Anda diam-diam masuk ke kantor Gu Liansi. Apa yang ingin Anda lakukan? Aku tidak. Tadi malam pukul 11 malam, jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Bagaimana tuan mudamu bisa tahu? Berhenti. Tuan mudamu, masih ada pekerjaan untuk kami. Mengapa saat Anda menonton, Anda tidak memikirkan pekerjaan? Bicara, siapa yang menyuruh Anda ke sini dan membuat masalah? Kami tidak dihasut oleh siapapun. Kami cuma datang nonton. Kami paling membenci Presiden Gu, orang yang seperti ini. Sangat serakah. Kami hanya mengobrol sebentar. Tuan mudamu, kamu tidak akan menyalahkan kami kan? Kalian berdua, katakan yang sebenarnya, buat mereka bicara. Tuan mudamu, aku bilang. Ya, Chen Qi menyuruh kami datang. Kamu tidak bisa bicara omong kosong. Dia memberitahu kami sebelumnya. Ada pertunjukan seru hari ini. Dia suruh kami tunggu berita di sini. Kami hanya mengejek Presiden Gu beberapa kali, dan kemudian mengunggah foto-foto itu secara daring. Kami tidak tahu pada awalnya, pertunjukan seperti apa itu, tak disangka itu ulah Presiden Gu. Bawa kedua orang itu. HR memproses pengunduran diri mereka. Tuan mudamu, aku salah. Aku lihat Presiden Gu gelapkan uang, dan ingin memberinya pelajaran. Makanya aku ajak orang untuk menonton. Apakah Anda akan mengaku sendiri? Atau saya perlu menunjukkan buktinya? Bukti apa? Anda benar-benar orang yang tidak menangis sebelum peti mati. Saya punya di sini rekaman Anda masuk ke kantor Liansi, dan semua yang terjadi setelahnya. Bagaimana selundupkan laporan palsu, kartu ban. Saya tahu semuanya. Jika Anda sekarang mengakui semuanya dengan jelas, saya akan membiarkan Anda pergi. Mengapa Anda melihat saya? Tuan mudamu ingin Anda mengaku semuanya dengan jelas. Baiklah, aku berjanji padamu. Kalau begitu kita punya kesepakatan. Anda tak bisa menarik kata-kata nanti. Jika masalah ini terungkap, dan Anda melibatkan saya, maka ibu Anda yang sakit parah di rumah sakit mungkin tidak akan mudah. Jangan khawatir, Nona Gu. Aku tidak akan membongkarmu. Sebut siapa yang menyuruhmu. Itu aku. Aku cemburu pada Presiden Gu. Alasan aku memfitnahnya, aku menaruh laporan keuangan palsu dan kartu bank itu di kantornya. Tidak ada yang menginstruksikanku. Presiden Gu, saya minta maaf. Saya selalu disesatkan oleh orang-orang picik. Mata saya dibutakan. Setelah masalah ini ditangani, mari kita lanjutkan dan menandatangani kontrak. Baik. Adapun Chen Qi, masukkan dia ke daftar hitam industri. Xian Qi, tunggu. Ada apa? Maafkan orang lain jika memungkinkan. Biarkan dia pergi kali ini. Terima kasih, Presiden Gu. Tapi jangan bermain trik kecil ini lagi. Jika ada lain kali, Anda akan masuk daftar hitam industri ini. Ya, aku tidak akan pernah melakukan ini lagi. Keluar.
Sepertinya Presiden gua memiliki pandangan yang lebih luas. Memilih untuk bekerja sama dengan Anda kali ini. Benar-benar sebuah keputusan yang bijak. Sepupu. Mengenai masalah ini, saya salah paham pada Anda. Maafkan saya. Manajer Zhao, jika tidak ada masalah lain, mari kita tanda tangani kontraknya dulu. Baiklah. Gu Lianxi, Anda benar-benar beruntung. Selamat bekerja sama. Semoga kerjasama yang menyenangkan. Kalau begitu saya akan pergi sekarang. Xianqi, kemarin pukul 11 malam, bukankah Anda di rumah? Bagaimana Anda bisa melihat video dia masuk ke kantor Anda? Saya tidak punya video sama sekali. Saya mengarangnya. Tidakkah Anda takut itu akan menjadi bumerang? Saya percaya Anda tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk mengambil risiko. Dan dia menunjukkan warna aslinya. Lalu bagaimana dengan waktunya? Bagaimana Anda tahu itu pukul 11? Pagi ini, ketika saya kembali ke perusahaan, satpam di pintu masuk mengatakan bahwa sekitar pukul 11 malam tadi, masih ada karyawan masuk perusahaan. Saya menebak itu dia. Tidak buruk, Mu Xianqi. Namun, apakah Anda benar-benar berencana untuk membiarkan Chen Qi pergi? Meskipun Chen Qi terlalu percaya diri, saya tidak berpikir dia akan punya keberanian seperti itu untuk melakukan ini. Oleh karena itu, pasti ada dalang di baliknya. Paman gue, Wei Wei dan aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Gu Lianxi memiliki Mu Xianqi sebagai backingnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kalau begitu mari kita mulai dengan Mu Xianqi. Bagaimana kita mulai dengan Mu Xianqi? Serahkan masalah ini padaku. Aku ingin melihat seberapa besar Mu Xianqi mencintai Gu Lianxi, sampai sejauh mana. Tolong aku seseorang mengikutiku. Jangan takut, mobilku ada di dekat sini. Kenapa kita tidak pergi ke gang untuk bersembunyi di sana? Dia menyusul. Seharusnya aman di sini. Aku minta maaf, aku terlalu cemas ketika aku melihatnya menyusul tadi. Tidak apa-apa, kalau begitu mari kita tetap di sini saja dan bersembunyi sebentar. Bagus sekali. Lain kali aku akan menaikkan gajimu. Terima kasih, kakak. Kalian bersekongkol menipu saya. The film was translated and Jadi Anda narrated dan by pengikut M. kemarin Media. bersekongkol. Nona, ini semua demi uang. Jangan membenciku. Siapa Anda? Mengapa Anda menculik saya? Jangan takut, kau hanya umpan. Ikan besar belum datang. Anda ingin menggunakan saya untuk mengancam Mu Xianqi. Anda salah orang. Kami hanya pernikahan demi keuntungan. Tak ada kasih sayang di antara kami. Kalau begitu hari ini, aku akan menantangmu. Mari kita telepon Mu Xianqi sekarang. Halo, tuan mudamu. Istrimu sekarang ada di tanganku. Aku memberitahumu sekarang bahwa 30 juta ke gudang terbengkalai di pinggir kota. Apa kau tidak percaya padaku? Bicara. Tuan mudamu, apa kau percaya sekarang? Ingat untuk datang sendiri. Jangan panggil polisi. Mu Xianqi tidak akan datang. Jika Anda tidak percaya saya. Kalau begitu kita tunggu saja di sini. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu di sini. Dan melihat, apakah dia datang atau tidak. Mu Xianqi, Anda sama sekali tidak boleh bodoh. Lianxi, saya sudah membawa uangnya. Lepaskan orangnya. Desas-desus bilang tuan mudamu pria genit. Siapa sangka sekarang? Demi seorang wanita, dia berani membahayakan dirinya sendiri.
Namun, sekarang aku pikir, 30 juta agak terlalu sedikit. Jika kau ingin aku melepaskannya, aku ingin kau menyerahkan seluruh grup Shenglin kepadaku. Anda bermimpi, Mu Xinqi. Bahkan jika kamu memberinya seluruh Shenglin Group, dia masih memaksa keberuntungan. Diam. Hanya Shenglin Group. Kalau begitu, saya beri Anda. Mu Xinqi, kamu gila. Tuan mudamu pria yang sangat penyayang. Ini adalah milik grup Shenglin, kontrak pengalihan. Selama kau menandatanganinya sekarang, aku akan segera melepaskan orangnya. Saya menepati janji. Aku adalah penculik profesional. Selama kau patuh, aku akan menepati janjiku. Apa kau berani menandatangani? Mu Xinqi, jika Shenglin tidak bisa diselamatkan, maka kita akan bercerai. Kalau tak tanda tangan sekarang, aku akan segera membunuhnya. Berikan panah itu kepada saya. Jangan tanda tangan, Mu Xinqi. Tulisan tangan tuan mudamu cukup indah. Baiklah, kau bisa mengambil orangnya sekarang. Mu Xianqi, kau berani panggil polisi. Bunuh dia untukku. Bos, kita sudah masuk perangkap. Lari. Lianxi, Show was translated and Anda baik-baik narrated saja. by M. Saya Media. baik-baik saja. Apakah Anda baru saja menelpon polisi? Tidak, saya tidak. Lalu apa yang terjadi? Kakak ipar tidak terlukakan. Apakah siren polisi itu ulah Anda? Ya, siang itu aku ke kantor cari kakak ipar, tapi dia tidak ada. Lalu aku mendengar Gu Weiwei menelepon. Saat itulah, aku tahu Gui Sheng akan kirim orang untuk menculik kakak ipar. Paksa kamu serahkan grup Shenglin. Saya tidak akan membiarkan mereka lolos. Tugas paling mendesak sekarang adalah mendapatkan Shenglin kembali dulu. Jangan khawatir, kakak ipar. Ketika aku pergi ke perusahaan siang hari, aku mengetahui rencana mereka. Jadi aku meletakkan draft kontrak palsu di meja Gu Weiwei. Apa? Kalau begitu, yang saya tanda tangani. Perusahaan Gui Sheng, perjanjian pengalihan aset. Oi benar, aku juga menemukan di laci meja kantor Gu Weiwei, ayahnya, stempel perusahaan. Setelah menyusun kontrak, sekalian aku stempel untuknya. Aku juga merekam semua. Panggilan telepon Gu Weiwei. Besok, aku ke kantor polisi buat lapor kasusnya. Baiklah, kamu anak kecil. Siapa yang mengajarimu itu? Belajar darimu. Ayo pergi. Cepat. Ayah, Anda tidak perlu khawatir lagi. Para penculik itu lari sangat cepat. Polisi tidak menemukan mereka. Ayah merasa ada yang mencurigakan. Polisi sudah di luar, menunggu lama. Kenapa mereka tidak menangkap? Orang yang tidak bersenjata, tidak bisa menangkap. Apakah Anda memiliki delusi paranoid? Kau. Apakah Anda? Tuan Gue, kami dari Departemen Investigasi Kriminal. Seperti kamu dan Gu Weiwei, terlibat dalam kasus penculikan. Mohon ikut kami. Ini, Gu Lianxi, saya tidak akan membiarkan Anda lolos. Presiden Gu, ada apa? Sebenarnya, sebelumnya, Gu Weiwei menginstruksikanku. Bersikeras kamu menggelapkan uang. Saya melihatnya hari itu. Itu sebabnya saya tak biarkan tuan mudamu mendaftar hitam Anda di industri ini. Saya ingin memberi Anda kesempatan untuk memulai lembaran baru. Terima kasih, Presiden Gu. Aku tidak punya muka lagi. Untuk tetap di grup Shenglin, aku sudah memesan tiket kereta ke kampungku. Aku akan pergi minggu depan. Karena sikap Anda begitu teguh, saya tidak bisa memaksa Anda untuk tinggal. Pada tanggal 10 bulan depan, gaji Anda akan dibayarkan kepada Anda. Terima kasih, Presiden Gu. Mari kita berpisah secara baik-baik. Anda boleh pergi. Mengapa Anda di sini? Saya ingin bertanya kepada Presiden Gu. Jika kamu luang minggu depan, kalau mau, bergabunglah makan dengan kami. Makan? Mengapa Anda tiba-tiba begitu luang? Aku selalu luang untuk menemuimu.
mengingat kata-kata manis Anda. Saya setuju. Sampai jumpa minggu depan. Baik. Kau mau kemana? Tidakkah kau tahu ini jam kerja? Presiden Zhou, perusahaan kami dilaporkan karena plagiarisme. Bahkan jika grup Zhou bangkrut, tak cukup untuk kompensasi. Apa? Ini, aku akan pergi sekarang. Jangan begitu. Kau. Presiden Zhou, melihat perusahaanmu sendiri, bangkrut di depan matamu sendiri. Perasaan itu tidak enak, bukan? Gu Lianxi. Apakah kau di balik ini? Presiden Zhou, Anda mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya. Bagaimana mungkin ini perbuatanku? Jangan kira aku takut padamu. Orang telanjang kaki tak takut sepatu. Bahkan jika aku tidak punya apa-apa, aku akan tetap melawanmu. Anda sekarang bukan tidak punya apa-apa, tetapi dibebani dengan segunung utang. Seorang miliarder yang terlilit utang. Anda harus pikirkan cara dulu untuk menyelesaikan masalah yang mendesak. Lianxi, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Bagaimanapun, kita pernah saling mencintai. Apakah kau benar-benar harus sekejam ini? Anda adalah orang yang ingin kejam. Xu Yuhou, saya tidak pernah punya niat bersaing dengan Anda. Selalu Anda dan Gu Wenwei yang terus-menerus menentang saya. Mulai sekarang, Anda bisa membawa utang ratusan juta Anda dan impian kosong Anda dan jalani hidup Anda. Xinqi, Lianxi. Selamat ulang tahun untukmu. Selamat ulang tahun untuk Lianxi, selamat ulang tahun untukmu. bagaimana Anda tahu? Ini hari ulang tahun saya. Lianxi, cepat buat permintaan. Akan ada kejutan lain segera. Lianxi, lihat ke sana. Beberapa waktu lalu, bukankah kamu bilang, kamu ingin makan malam keluarga? Hari ini, untuk ulang tahunmu, aku memanggil semua orang ke sini. Baiklah, hari ini. Semua orang ada di sini hari ini. Mari kita berfoto bersama. Aku secara khusus membawa kamera hari ini. Kakak, mendekatlah. Rangkul mereka. Sedikit. Lihat kamera. 1, 2, 3. Senyum.